Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 11 IPA 10. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi jinayat. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Jinayat menurut ilmu fikih ialah hukum pidana dalam Islam. Menurut istilah hukum, jinayat ialah deli ataupun tindak pidana. Secara terminologi, jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh hukum syara karena dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa, akal, pikiran, serta harta dan benda. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara ialah perbuatan yang dinilai pelanggaran terhadap sesama, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan yang bersifat secara fisik maupun non-fisik seperti membunuh dan menfitnah. Selanjutnya kita membahas macam-macam jinayat. Yang pertama jinayat terhadap jiwa atau jinayat an-nafsi, dan yang kedua jinayat terhadap organ tubuh atau badan yang disebut juga jinayat duna an-nafsi. Yang pertama kita membahas jinayat an-nafsi. Jinayat an-nafsi ialah jinayat ataupun tindak pidana yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, atau disebut juga sebagai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini terbagi menjadi tiga, yaitu tindak pembunuhan yang disengaja, yang kedua tindak pembunuhan yang mirip disengaja, dan yang ketiga tindak pembunuhan yang tidak disengaja. Yang kedua kita akan membahas tentang jinayat terhadap organ tubuh atau badan, atau yang disebut juga jinayat duna an-nafsi. Jinayat duna an-nafsi ataupun jinayat terhadap organ tubuh ialah bentuk jinayat ataupun tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan penganiayaan terhadap seseorang sehingga tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana jinayat ini disebut juga tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan penganiayaan seperti mencungkil matanya, mematahkan lengannya, dan memotong kakinya. Jinayat juga dapat dibedakan berdasarkan berat ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Menurut berat ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku, jinayat terbagi tiga, yaitu qisas, diyat, dan kafarat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pembunuhan dalam Islam. Yang pertama, dasar hukum larangan pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik menggunakan alat yang dapat mematikan ataupun tidak. Sehingga menurut syariat Islam, pembunuhan hukumnya haram atau dilarang karena Islam menghormati hak hidup setiap orang. Orang yang melakukan pembunuhan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan siksa yang berat dan akan ditempatkan di dalam neraka jahanam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan pembunuhan yang disengaja merupakan dosa yang besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang adanya tindak pidana pembunuhan. Ketika ada dua belah pihak yang saling membunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, maka kedua belah pihak tersebut akan masuk dalam neraka sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wal al-qatilu wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Berdasarkan tujuan melakukan pembunuhan tersebut, tindak pembunuhannya terbagi menjadi tiga, yaitu tindak pembunuhan disengaja, tindak pembunuhan seperti disengaja, dan yang ketiga tindak pembunuhan tidak disengaja. Tindak pembunuhan disengaja ini ialah merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk melakukan pembunuhan atau alat yang mematikan, baik menggunakan anggota badan maupun menggunakan alat. Pembunuhan disengaja ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu membunuh diri sendiri atau bunuh diri, dan membunuh orang lain, di mana kedua-duanya merupakan hal yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Yang kedua ialah pembunuhan yang seperti disengaja, di mana pembunuhan ini dilakukan seseorang dengan menggunakan alat yang diperkirakan tidak dapat membunuh dan pelakunya tidak bermaksud untuk membunuh korbannya. Seperti contohnya seseorang yang memukul korbannya dengan tangan sehingga korbannya meninggal. Dari kasus tersebut masih diragukan antara pembunuhan itu dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja, sehingga disebut sebagai pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja ini benar sama sekali tidak dilakukan karena sengaja, di mana pembunuhan ini biasanya dilakukan karena kecerobohan ataupun adanya sesuatu yang dapat menyebabkan membunuh. Contohnya seperti pemburu yang ingin menembak rusa tetapi malah mengenai seseorang, di mana pembunuhan ini merupakan pembunuhan tidak disengaja karena tidak ada maksud dari pembunuh untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang.
Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari 3 pengertian tadi bahwa pembunuhan itu dapat dikategorikan disengaja ataupun tidak disengajanya dapat kita lihat daripada niat si pembunuh. Apabila pembunuh benar-benar ingin melakukan pembunuhan walaupun tidak menggunakan alat yang biasanya dapat mematikan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Tetapi kalau pembunuh tidak berniat untuk melakukan pembunuhan walaupun menggunakan alat yang biasanya mematikan, maka pembunuhan tersebut disebut pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan juga dapat dibedakan menurut hukumnya. Yang pertama, pembunuhan yang diperbolehkan ialah membunuh orang yang murtad apabila ia tidak mau bertobat dan membunuh musuh dalam perang. Yang kedua ialah pembunuhan yang dilarang, yaitu membunuh orang lain tanpa sebab. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman bagi pembunuh. Hukuman bagi pembunuh terbagi menjadi 3, yaitu pertama, hukuman bagi pembunuh yang disengaja. Hukuman bagi pembunuh yang disengaja, hukuman aslinya ialah qisas, hukuman penggantinya dia atau takzir, hukuman tambahannya ialah terhalangnya hak waris dan terhalangnya wasiat dari korban. Yang kedua yaitu hukuman bagi pembunuhan disengaja. Menurut jumhur ulama, hukuman bagi pembunuh yang seperti disengaja ialah kafarat atau membayar denda karena melanggar aturan Allah SWT. Tetapi menurut Imam Maliki, hukuman bagi pembunuh sama seperti hukuman bagi pembunuh disengaja, kecuali ayah yang membunuh anaknya. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuh tidak disengaja. Hukuman aslinya yaitu diat dan kafarat. Hukuman penggantinya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang hukuman tambahannya terhalangnya hak waris dan terhalangnya wasiat dari korban. Hikmah dilarangnya melakukan pembunuhan: yang pertama, dapat memelihara keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, dapat memelihara ketentraman kehidupan manusia. Yang ketiga, dapat menjaga harga martabat manusia. Yang keempat, hukuman yang berat dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Yang kelima, dilarangnya pembunuhan dapat mendidik seseorang untuk dapat berhati-hati dalam melakukan segala kegiatannya. Selanjutnya kita akan membahas qisas. Para pelaku tindak pidana atau kejahatan akan dikenai hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hukuman atau pembalasan yang setimpal ini dalam Islam disebut sebagai qisas. Selanjutnya, pengertian dan hukum qisas. Menurut syara, qisas adalah pembalasan yang serupa atau hukuman yang seimbang dengan perbuatan pembunuhan, melukai, merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Qisas ini terbagi menjadi 2, yaitu qisas jiwa, yakni hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Qisas anggota badan, yakni hukum qisas atau tindak pidana melukai, merusak anggota tubuh dan menghilangkan manfaatnya. Pelaksanaan qisas ini akan diserahkan kepada hakim yang adil dan tidak boleh dihakimi sendiri. Orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Maksudnya ialah apabila ia melakukan tindak pidana pembunuhan, maka dia akan dihukum bunuh, dan apabila dia merusak anggota badan orang lain atau menghilangkan manfaatnya, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal juga. Syarat-syarat qisas. Yang pertama, syarat qisas ialah orang yang terbunuh terjaga darahnya atau bukan orang jahat. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Itu sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak boleh bapak diqisas sebab membunuh anaknya. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah. Yang kelima, qisas dilakukan dengan hal yang sama atau sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, qisas anggota badan. Semua anggota tubuh manusia terdapat qisas. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bil-nafsi wal aina bil-aini wal anfa bil-anfi wal uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka dalamnya atau Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Sebelum pelaksanaan qisas ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Apakah tindak pidana yang dilakukan melukai, merusak anggota tubuh, atau menghilangkan manfaat anggota tubuh itu, termasuk luka ringan atau berat? Apabila tindak pidana melukai itu termasuk kategori berat, maka wajib dikisos kecuali bila orang yang dilukai memaafkan dan mau menerima ganti rugi berupa diat, yaitu denda berupa uang atau barang. Apabila lukanya termasuk kategori ringan, maka tidak dikenakan kisos, melainkan dikenakan diat saja. Hikmah ditegakkannya kisos: yang pertama, perbuatan-perbuatan kriminal yang diadili dengan hukum kisos akan berkurang. Yang kedua, menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Yang ketiga, mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Yang keempat, memberikan pelajaran bagi setiap orang agar tidak mudah melakukan pembunuhan terhadap jiwa manusia. Yang kelima, kisos dijadikan sebagai tindak preventif atau pencegahan bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan kisos tersebut. Yang keenam, terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, hukum kisos dapat melindungi jiwa dan raga manusia. Selanjutnya kita akan membahas diat. Yang pertama, pengertian dan hukum diat. Menurut terminologi fikih, diat adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerugian bagi tindakannya membunuh atau melukai seseorang. Diat merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan setengah sengaja dan tidak disengaja. Diat juga dapat disebut hukuman pengganti kisos dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja apabila kisos digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua ialah sebab-sebab diat. Yang pertama, pelaku pembunuhan disengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Yang kedua, pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan mirip disengaja. Yang keempat, apabila pembunuhnya lari sebelum dilaksanakan kisos atasnya, maka yang dikenakan diat adalah anggota keluarga pembunuh. Yang kelima, memotong atau membuat cacat anggota badan seorang lalu dimaafkan. Ketiga ialah macam-macam diat. Diat terbagi menjadi dua, yaitu diat mughallazah atau denda yang berat dan diat mukhaffafah atau denda yang ringan. Yang pertama, diat mughallazah atau denda yang berat. Diat mughallazah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja. Ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa. Denda atas pembunuhan tidak sengaja, denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan di bulan haram atau tempat haram, serta denda pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan darah. Adapun jumlah diat mughallazah adalah 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor hiqqah atau unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor zaza'ah unta betina berumur 4 sampai 5 tahun dan 40 ekor khilfah atau unta betina yang bunting. Ketentuan denda tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Apabila seseorang yang akan membayar tidak dapat mendapatkan unta, maka dia dapat menggantikannya dengan uang seharga dengan sebanyak unta yang ingin dia bayarkan. Yang kedua ialah diat mukhaffafah atau denda yang ringan. Diat mukhaffafah ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Adapun jumlah denda diat mukhaffafah adalah 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hiqqah atau unta betina berumur 3 tahun, 20 ekor zaza'ah unta betina berumur 4 tahun, 20 ekor bintu labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor unta bintu makhat atau unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Daruqutni. Diat mukhaffafah dapat pula diganti dengan uang atau yang lainnya seharga jumlah unta yang telah ditentukan. Ialah diat selain pembunuh. Ada beberapa ketentuan mengenai kewajiban membayar diat selain pembunuhan, yaitu yang pertama, membayar diat mukhaffafah penuh bagi orang yang melakukan kejahatan. Seorang yang melukai anggota tubuh seperti memotong 2 tangan, 2 kaki, kemaluan laki-laki, merusak 2 mata, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya. Yang kedua, membayar setengah diat mukhaffafah bagi orang yang memotong salah satu anggota tubuh yang berjumlah 2. Misalnya, ia memotong 1 kaki dari 2 kaki, maka wajib membayar setengah diat mukhaffafah. Beberapa ketentuan. Yang pertama, membayar sepertiga diat mukhaffafah, yaitu bagi orang yang melukai kepala sampai botak atau melukai badan sampai kerut. Yang kedua, membayar diat sebanyak 15 ekor unta, yaitu bagi orang yang melukai kulit di atas tulang. Yang ketiga, membayar diat sebanyak 10 ekor unta, yaitu bagi orang yang melukai sampai mengakibatkan putusnya jari tangan maupun kaki. Yang keempat, membayar diat sebanyak 6 ekor unta, yaitu bagi orang yang melukai sampai sebuah gigi terlepas. Yang selanjutnya kita akan membahas hikmah adanya diat. Yang pertama, mencegah kejahatan terhadap manusia. Yang kedua, menjadi obat pelipur lara bagi korban atau keluarga korban. Yang ketiga, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya kita akan membahas kafarat. 1. Pengertian dan hukum kafarat. Istilah kafarat menurut bahasa artinya menutup, yang menghapuskan atau yang membersihkan. Menurut syarak, pengertian kafarat adalah tebusan yang harus dibayar untuk menutup suatu kesalahan yang melanggar syariat Islam. Hukum kafarat sama dengan diat, yakni wajib bagi orang yang telah melanggar ketentuan Allah SWT. Macam-macam kafarat. Yang pertama, kafarat pembunuhan. Orang yang membunuh wajib menyerahkan diri untuk diqisas atau membayar diat, serta diwajibkan juga membayar kafarat. Ada perbedaan antara qisas dengan kafarat. Diat adalah benda yang sebagai tanda penyesalan atau bela sungkawa kepada keluarga korban, sedangkan kafarat adalah denda sebagai tanda taubat kepada Allah SWT, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskannya. Adapun kafarat akibat pembunuhan, yaitu membebaskan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya, kafarat melanggar sumpah, yaitu orang yang melanggar sumpah atas nama Allah SWT wajib membayar kafarat dengan memberikan makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan budak, atau puasa selama 3 hari. Yang selanjutnya, kafarat membunuh binatang buruan pada waktu ihram, yaitu dengan cara mengganti binatang ternak. Binatang ternak yang digunakan untuk membayar kafarat harus seimbang. Selain itu, kafarat ini dapat dibayar dengan cara memberi makan orang miskin atau dengan cara berpuasa. Yang keempat, kafarat jihar. Istilah jihar ini adalah perbuatan suami yang menyerupakan istrinya seperti ibunya. Misalnya, seorang suami berkata pada istrinya, "Punggungmu persis seperti punggung ibumu." Maka suami wajib membayar kafarat sebelum menggauli istrinya. Kafarat jihar ini dilaksanakan dengan cara memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Yang kelima, kafarat melakukan hubungan dengan istrinya di bulan Ramadan. Orang yang melakukan hubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, ia mendapatkan kafarat sama dengan seperti kafarat jihar, dan ditambah dengan qada puasa yang ditinggalkan. Yang keenam ialah kafarat ilak. Ilak adalah sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istrinya selama 4 bulan atau dengan tanpa menyebut waktunya. Kafarat ilak sama dengan kafarat melanggar sumpah. Hikmah kafarat ialah: yang pertama, manusia benar-benar jera dan menyesali perbuatannya yang keliru. Yang kedua, agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, memberikan ketenangan kepada pembunuh. Yang keempat, pelaku pembunuhan akan berpikir untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Yang kelima, terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Yang keenam, terpeliharanya hak-hak bagi setiap orang masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman, baik hukuman qisas, diat, atau kafarat. Seperti contohnya, A membunuh B, maka A akan mendapatkan hukuman dibunuh sesuai dengan qisas jiwa atau tindakan pembunuhan, maka pelakunya akan dibunuh. Apabila dari pihak korban tidak melaksanakan hukum qisas sebagai pelaku kejahatan, maka keluarga korban dapat menggantikannya dengan hukum diat, yaitu hukum pengganti dengan tebusan atau denda. Boleh juga dengan memberikan hukuman maaf bagi pelaku kejahatan selama itu menjadi pilihan dan lebih baik bagi kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.